untuk yang menjadi penantang pasar ya, itu juga punya strategi yang beda lagi. Nah, kalau tadi dalam masa bertumbuh, market leader itu strateginya adalah untuk mempertahankan pangsa pasar supaya tidak berkurang. Sedangkan untuk penantang pasar ya, dalam pasar yang bertumbuh, konsentrasinya adalah bagaimana cara meningkatkan kapasitas perusahaan, atau istilahnya share growth strategy. Share growth strategy, jadi strategi untuk meningkatkan kapasitas perusahaan. Nah, itu yang dilakukan oleh penantang pasar. Apa saja boleh disebutkan? Ya, coba dibaca sebentar. Nah, kalau serangan frontal itu maksudnya apa? Strategi serangan frontal. Jadi sasaran utamanya adalah untuk ya, jadi betul sekali ya, menyerang langsung sang pemimpin pasar atau market leader. Ya. Nah, caranya bagaimana? Cara menyerangnya itu untuk serangan frontal itu. Ya, biasanya perusahaan menggunakan strategi ke price war ya, masih ingat ya, pertemuan sebelumnya kita juga menyinggung sedikit mengenai perang harga. Ya, jadi untuk serangan frontal itu biasa dilakukan dengan permainan harga ya, jadi memberikan diskon, menurunkan harga dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan. Terus strategi yang kedua adalah serangan loncat kata. Maksudnya apa? Kalau loncat kata gimana? Benefit itu keuntungan, Mbak. Ya, betul. Jadi loncat kata itu strategi program yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara perusahaan itu
memperkenalkan produk baru yang lebih baik, yang lebih superior. Tujuannya supaya menarik pelanggan baru gitu loh. Ya, jadi perusahaan mulai melakukan inovasi produk sehingga konsumen berminat untuk menggunakan produk kita. Lalu serangan sisi, jadi gimana ini maksudnya untuk serangan sisi? Ya, jadi intinya adalah perusahaan itu mulai memperhatikan segmen pasar yang belum puas ya. Yang belum puas terhadap produk dari kompetitor. Nah, tugas kita terkait dengan strategi serangan sisi ini adalah bagaimana kita bisa mempertemukan ya, apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga konsumen itu menjadi puas. Lalu yang keempat, serangan mengepung. Maksudnya apa ini serangan mengepung? Menarik sejumlah besar pangsa konsumen baru dalam berbagai segmen kecil, di mana kebutuhan atau preferensi konsumen berbeda dari pengadopsi cepat dalam pasar massal. Nah, sebetulnya untuk serangan mengepung ini hampir sama dengan serangan sisi tadi ya. Jadi intinya adalah mencoba mendapatkan pangsa pasar dari perusahaan lain dengan cara menawarkan produk yang lebih baik, lebih inovatif gitu. Terus strategi yang kelima adalah serangan gerilya. Maksudnya apa? Aduh. Maksudnya adalah memperoleh pangsa pembelian kembali pada beberapa segmen atau teritorial pasar, menarik pangsa konsumen baru pada sejumlah segmen saat ini.
Oke, sudah paham untuk serangan gerilya? Ya, pada intinya serangan gerilya itu ya untuk meningkatkan pangsa pasar, memperoleh pangsa pembelian kembali pada beberapa segmen atau teritorial pasar. Itu adalah serangan gerilya. Lalu situasi berikutnya, oh ya, sebelum memasuki tahap dewasa ya, itu ada beberapa pertimbangan yang bisa dilakukan ya, terkait dengan strategi pemasaran. Silakan dibuka modul 8.31. Nah, itu ada tabel juga. Ada tabel. Tadi kan setelah dilakukan beberapa macam strategi pemasaran dalam situasi bertumbuh tadi ya, lalu seorang marketer itu diwajibkan untuk membuat keputusan selanjutnya terkait dengan strategi perpanjangan pertumbuhan. Jadi setelah bertumbuh mau bagaimana lagi gitu ya. Nah, itu paling tidak ada tiga cara ya. Setelah ya, yang pertama adalah penetrasi lanjutan. Jadi tetap melakukan penetrasi. Ya, penetrasi itu semacam ekspansi tadi. Ya, memperlebar sayap perusahaan. Ya. Area penjualan barang gitu juga bisa. Lalu cara yang kedua adalah perluasan penggunaan. Jadi bagaimana cara supaya produk kita itu banyak digunakan oleh konsumen. Lalu strategi yang ketiga ya, sebagai strategi lanjutan pertumbuhan tadi, yaitu ekspansi pasar. Ekspansi pasar. Nah, dengan cara meningkatkan jumlah pelanggan dengan menargetkan area geografis atau segmen aplikasi yang belum disentuh. Nah, jadi ekspansi pasar itu meningkatkan jumlah pelanggan dengan cara menargetkan area geografis tertentu, atau misalnya mau buka cabang lagi, itu juga salah satu bentuk ekspansi pasar. Nah, untuk strategi pertumbuhan lanjutan ini ya, itu sebetulnya produk kita itu berada pada tahap dewasa ya, pada tahap dewasa. Nah, pada tahap dewasa ini tadi beberapa strategi itu bisa kita terapkan.
Jadi strategi lanjutan tadi itu bisa kita terapkan dalam situasi pasar yang telah dewasa. Lalu situasi yang terakhir adalah situasi menurun. Ini hal yang lumrah, hal yang pasti terjadi, bahwa produk itu pada satu ketika itu akan mencapai pada tahap menurun. Ya. Tidak ada produk yang akan terus selamanya gitu ya. Sama kayak manusia kan. Manusia lahir, bertumbuh, dewasa, pada akhirnya nanti mati. Ya, produk itu juga sama seperti itu. Nah, untuk produk kita bisa menerapkan beberapa macam strategi. Ada di modul halaman 8.40. Jadi kalau misalnya memasuki tahap situasi pasar yang menurun, strategi apa aja sih yang bisa dilakukan? Silakan dibuka di 8.40. Apa aja untuk strategi pada situasi pasar menurun? Harvesting, ya kan? Lalu maintenance, lalu profitable survivor, dan yang terakhir adalah strategi niche. Saya nggak tahu cara bacanya gimana. Niche itu bahasa bahasa Prancis. Yuk, sekarang kita coba bahas satu persatu. Harvesting itu maksudnya apa? Sasarannya apa untuk strategi harvesting ini? Jadi untuk harvesting itu sasarannya adalah untuk memaksimalkan cash flow jangka pendek dan mempertahankan atau meningkatkan margin maupun pangsa pasar menurun. Jadi intinya supaya nggak rugi ya. Jadi cash flow-nya harus tetap jalan. Nah, strategi seperti itu kita namakan harvesting, strategi harvesting. Kalau maintenance itu sasaran utamanya adalah mempertahankan pangsa pasar dalam jangka pendek saat pasar menurun, walaupun margin harus dikorbankan. Jadi maintenance ini terkait dengan bagaimana mempertahankan pangsa pasar. Lalu yang ketiga adalah profitable survivor. Sasaran utamanya adalah meningkatkan pangsa pasar, di mana pasarnya itu pada situasi menurun dengan harapan keuntungan masa depan. Jadi untuk profitable survivor ini masih menganggap bahwa produknya itu masih dicari gitu ya, masih menjadi kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan terus gencar ya supaya produknya itu tetap laku. Itu namanya profitable survivor. Nah, kalau niche itu adalah
fokus pada penguatan posisi pada satu atau beberapa segmen besar yang memiliki potensi keuntungan masa depan. Jadi intinya adalah untuk yang Nietzsche ini fokus, ya. Fokus pada segmen pasar yang sudah dimiliki. Itu adalah beberapa macam strategi untuk situasi menurun. Nah, selain siklus yang tadi ya, 4 situasi itu, sekarang kita diperhadapkan di dunia yang modern ya, yang tidak seperti dulu ya, tapi dinamis, yang terus berkembang. Nah, salah satu ciri-ciri dari dunia yang baru, yang modern yang kita hadapi itu adalah era ekonomi baru dan pasar global atau globalisasi. Ya, nah, untuk pasar era ekonomi baru ini ditandai dengan itu penemuan teknologi, ya, teknologi komunikasi, ya kan, internet. Nah, itu membentuk atau membawa kita pada era ekonomi baru. Nah, tentunya perlu ada penyesuaian supaya strategi pemasarannya bisa up to date ya, mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi itu situasi kedua yang perlu dipertimbangkan terkait dengan era ekonomi baru dan juga ya silahkan Mbak, nggak apa-apa ya. Saya juga lagi nggak sehat ini, aduh, pusing kepalanya. Oke, lalu tadi kita bicara juga mengenai globalisasi ya. Jadi situasi yang sekarang itu kita lihat kita memasuki era globalisasi. Nah, hal yang perlu diperhatikan ya, yang juga sering keluar dalam ujian, silakan Anda cek di modul halaman 8.53. Nah, itu yang bawah, yang bagian bawah 8.53 bagian bawah. Nah, itu ada beberapa cara ya, yang bisa kita lakukan untuk memasuki pasar global atau pasar internasional. Yang pertama, melakukan ekspor. Kalau kita mau menjual produk luar ya, tapi kalau kita mau mendatangkan, kita namakan impor. Lalu bisa juga melalui lisensi, franchising, joint venture, dan direct investment. Oke, dari 5 hal ini ada yang tidak tahu? Ada yang tidak tahu dari 5 hal ini? Joint venture Anda tahu? Joint venture? Jadi joint venture itu perusahaan yang go internasional. Lalu perusahaan ini mau menanamkan modal di negara lain ya, yang mau dituju, tetapi dengan mencari perusahaan lokal sebagai mitra kerjanya. Nah, itu dinamakan joint venture. Ya, betul.
Nah, itu beberapa cara yang dilakukan menghadapi era globalisasi. Terus kita lanjut ke modul 9. Judulnya adalah pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar serta implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Ya, jadi kalau kita cocokkan dengan fungsi manajemen, ya, dalam fungsi manajemen itu kan kita mengenal organizing, actuating, dan controlling, benar ya. Nah, pada modul 9 ini dibahas mengenai itu ya, organizing, ya, jadi terkait dengan pengembangan organisasi. Lalu actuating itu berarti pengimplementasian dari strategi pemasaran yang sudah kita susun. Dan berikutnya adalah pengendalian atau controlling dari strategi pemasaran yang sudah kita susun lalu sudah diimplementasikan. Nah, kita akan bahas dulu ke organizing, ya, pengembangan organisasinya dulu. Silahkan Anda buka halaman 9.9. Nah, halaman 9.9 yang bagian E bawah itu. Nah, itu ada beberapa jenis organisasi, ya, desain organisasi yang berorientasi pemasaran. Ya, jadi orientasinya adalah terkait dengan pemasarannya. Ya, di situ ada 3 macam. Ya, ada 3 macam desain organisasi yang berorientasi pada pemasaran. Yang pertama adalah desain berpusat pada produk. Jadi desain organisasinya itu berpusatkan pada produknya. Nah, Anda bisa lihat di halaman 9.11, gambar 9.2 itu yang atas. Nah, itu struktur organisasinya seperti itu. Ya, jadi disesuaikan dengan produknya. Ya, Anda akan lihat di situ di bagian yang paling bawah itu ada manajer produk A, manajer produk B, dan manajer produk C. Jadi kita lihat ketara sekali pembagian pekerjaan terkait dengan pembagian produknya itu terlihat gitu ya. Jadi ada manajer khusus produk A, produk B, dan produk C. Lalu desain organisasi kedua yang berpusat pada pasar itu yang berorientasi pemasaran, ya. Berorientasi pemasaran itu yang kedua adalah desain berpusat pada pasar. Nah, kalau kita bicara mengenai pasar, biasanya kita langsung kita kaitkan dengan wilayah geografisnya, ya kan? Nah, makanya kalau kita buat desain berpusat pada pasar,